Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai sistem perdagangan elektronik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Nafisah, partner saya Era Yulianti, Nabila Wijaya, dan Nurfitriani Solehah. Nah, ini dia adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian, kategori, ruang lingkup, sistem pengolahan data, manfaat dan resiko, tahap transaksi elektronik, batasan dalam perdagangan elektronik, dan yang terakhir, persoalan-persoalan pada sistem perdagangan elektronik. Oke, mari kita ke slide selanjutnya. Berikut ini pengertian menurut beberapa ahli. Menurut Robert E. Johnson, 3. Perdagangan elektronik merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. Menurut Gary Coulter dan John Budiner, perdagangan elektronik adalah segala hal yang berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk yang semuanya dikerjakan melalui internet. Beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan kegiatan bisnis ini sebagai tambahan metode bisnis tradisional. Sementara yang lainnya menggunakan internet secara eksklusif untuk mendapatkan para pelanggan yang berpotensi. Jadi dapat disimpulkan, perdagangan elektronik atau e-commerce adalah aktivitas perdagangan melalui perangkat elektronik menggunakan media internet. Berikut ini adalah kategori perdagangan elektronik. Ada 7 poin, yaitu 1. Business to business atau B2B, 2. Business to consumer atau B2C, 3. Consumer to consumer atau C2C, 4. Consumer to business atau C2B, 5. Business to administration atau B2E, 6. Consumer to administration atau C2E, dan yang terakhir 7. Online to offline atau O2O. Yang pertama, business to business atau B2B. B2B e-commerce meliputi semua transaksi elektronik, barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi dan konsultasi atau pengiriman dari permintaan proposal bisnis. EDI adalah proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang disetujui dari satu sistem komputer ke komputer lainnya dalam bentuk elektronik. Contoh website e-commerce B2B adalah Bizzy dan Ralali. Bizzy merupakan e-commerce pertama yang memiliki konsep B2B atau business to business di Indonesia. Bizzy menyediakan solusi bagi perusahaan yang memiliki masalah dalam pengadaan suplai dan jasa kebutuhan bisnis. Produk yang disediakan oleh Bizzy antara lain office supplies, elektronik, pantry, dan lain-lain. Ralali adalah salah satu perusahaan B2B e-commerce Indonesia yang menjual produk-produk MLO, Maintenance, Repair, and Operational. Dengan perusahaan PT Raksasa Laju Lintang yang telah aktif sejak 2013, Ralali menyediakan berbagai macam kebutuhan otomotif, alat ukur, GPS, dan peralatan listrik lainnya. 2. Business to consumer atau B2C. B2C adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Jenis ini bisa lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara tak merata atau bahkan bisa terhenti. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional,
konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang tepat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka, Beribenka, dan Tiket.com. Jenis e-commerce ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik, barang, atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh penerapan C2C dalam website di Indonesia yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Lamido. Di sana, penjual diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada. Namun ada juga website yang menerapkan jenis C2C dan mengharuskan penjual terlebih dahulu menyelesaikan proses verifikasi. Contohnya seperti Belanja dan Elevania. Yang keempat, consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya adalah sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desainer, seperti www.intoxphoto.com. Dan contoh lainnya adalah www.mybloggersteam.com, sebuah website yang menjual ragam template blog dari berbagai pengembang template. Pembuat template dapat mengupload template yang dibuatnya pada link yang telah disediakan oleh MBT. Kemudian MBT akan menjual template yang telah diupload dan berbagi keuntungan dengan pembuat template. Selanjutnya yang kelima, business to administration atau B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah www.pajak.go.id, www.allianz.com, dan www.bpjsonline.com. Di sana, perusahaan dapat melakukan proses transaksi atas jasa yang mereka dapatkan langsung kepada pihak administrasi publik. Perusahaan diharuskan untuk mengisi sejumlah persyaratan lebih dahulu sebelum mendapatkan layanan dan baru diteruskan sebagai proses transaksi. 6. Consumer to Administration atau C2E. Jenis C2E meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah 1. Pendidikan, 2. Jam sostek, 3. Pajak, 4. Kesehatan. Contoh penerapan C2E sama dengan B2C. Hanya saja pembedanya ada pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Model B2C dan C2E sama terkait dengan gagasan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan yang diberikan untuk masyarakat oleh pemerintah, juga dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh dan yang terakhir yaitu online to offline atau O2O. O2O adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk pergi ke toko fisik. Contohnya dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan, perusahaan seperti Groupon Edge, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Contoh lainnya, beberapa website di Indonesia yang menerapkan jenis O2O adalah Kudo dan Matahari Mall.
seperti yang dilakukan oleh perusahaan retail terbesar di Amerika, Walmart. Yang pertama, electronic business merupakan lingkup terbesar penggunaan internet serta jaringan dan informasi teknologi lainnya untuk mendukung perdagangan komersial, kerjasama dan komunikasi perusahaan dan situs yang mendukung proses bisnis baik dalam jaringan perusahaan, pelanggan, dan mitra bisnis. 2. Electronic commerce merupakan lingkup perdagangan yang dilakukan secara elektronik di mana di dalamnya termasuk 1. Perdagangan via internet atau internet commerce. 2. Perdagangan dengan fasilitas web internet atau web e-commerce. 3. Perdagangan dengan sistem pertukaran data struktur secara elektronik atau electronic data interchange. Berikut ini adalah alur pengolahan data perdagangan elektronik. Siklus pengelolaan transaksi yang pertama adalah pendataan. Sebagai contoh, data transaksi dapat diperoleh dari terminal titik penjualan menggunakan pemindai optik, kode batang, dan pembaca kartu kredit di suatu toko retail atau bisnis lain. Selanjutnya, pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi data dapat diolah dengan dua cara. Yang pertama, pengolahan kelompok, yaitu di mana data transaksi diakumulasikan selama satu periode waktu dan diproses secara periodik. Yang kedua, pengolahan online atau seketika, yaitu di mana data diolah segera setelah transaksi muncul. Yang selanjutnya, pemeliharaan basis data. Basis data sebuah organisasi harus diperbarui oleh sistem pengolahan transaksi, sehingga dapat selalu mengoreksi dan memperbarui. Karena itu, sistem pengolahan transaksi membantu memelihara basis data perusahaan dari sebuah organisasi untuk memberi perubahan transaksi bisnis dari hari ke hari. Yang selanjutnya, pembuatan dokumen dan laporan. Sistem pengolahan transaksi menghasilkan berbagai dokumen dan laporan. Contoh dokumen transaksi meliputi pesanan pembelian, slip pembayaran, tanda terima penjualan, tagihan, dan laporan pelanggan. Dan yang terakhir, pengolahan pertanyaan. Banyak pengelolaan sistem transaksi memungkinkan menggunakan internet, intranet, extranet, dan penjelajah situs atau manajemen bahasa permintaan untuk membuat pertanyaan dan menerima respon yang berhubungan dengan hasil aktivitas proses transaksi. Nah, berikut ini adalah manfaat perdagangan elektronik. Beberapa keuntungannya adalah yang pertama, biaya operasional berkurang. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga, memperbesar aliran pendapatan baru. Yang keempat, meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima, melebarkan jangkauan pasar. Resiko pada e-commerce antara lain, yang pertama, kehilangan finansial secara langsung. Berubahnya data finansial yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan cara mentransfernya secara ilegal. Yang kedua, pencurian informasi rahasia. Terbukanya data-data penting yang dirahasiakan sehingga diketahui orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi lembaga yang menyimpannya. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis. Karena gangguan pelayanan akibat sistem rusak secara tiba-tiba atau listrik mati yang mengakibatkan hilangnya kesempatan bisnis dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan. Yang keempat, akses ke sumber oleh orang yang tidak berhak. Seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan kemudian dapat dengan bebas memindahkan saldo dalam jumlah tertentu ke rekening pribadinya. Yang kelima, hilangnya kepercayaan dari konsumen. Usaha pihak lain yang dapat menjatuhkan reputasi perusahaan sehingga pelayanan menjadi salah dan kacau yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan konsumen. Yang keenam, kerugian-kerugian yang tidak terduga. Gangguan-gangguan lain dari luar terhadap transaksi bisnis yang sedang dilakukan sehingga konfirmasi transaksi tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Yang selanjutnya, tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui e-commerce dapat diurutkan sebagai berikut. 1. E-customer dan e-merchant bertemu dalam dunia maya melalui server yang disewa dari Internet Server Provider atau ISP oleh e-merchant. Yang kedua, setelah melakukan transaksi melalui e-commerce,
E-customer memutuskan barang yang akan dibeli kepada e-merchant dan melakukan kesepakatan mengenai kelanjutan transaksi. Yang ketiga, pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak, yaitu acquiring merchant bank dan issuing customer bank. Prosedurnya, e-customer memerintahkan kepada issuing customer bank untuk dan atas nama e-customer melakukan sejumlah pembayaran atas harga barang kepada acquiring merchant bank yang ditujukan kepada e-merchant. Selanjutnya yang keempat, setelah proses pembayaran selesai, kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang. Tren aplikasi e-commerce. Tren aplikasi e-commerce digunakan secara online dengan penggunaan web atau situs-situs yang tersedia. B. Business to consumer e-commerce. Kelompok ini disebut juga transaksi pasar. B2C melibatkan interaksi dan transaksi antara sebuah perusahaan penjual dan para konsumen. Pada transaksi pasar, konsumen mempelajari produk yang ditawarkan melalui publikasi elektronik, membelinya dengan electronic cash dan sistem secure payment, kemudian minta agar barang dikirimkan. C. Kebutuhan web store dinilai berdasarkan beberapa faktor berikut ini. Pertama, petunjuk dan informasi pasar, yaitu sebagai alat bantu yang bermanfaat bagi pengunjung. Misalnya, informasi tentang indeks saham, berita terbaru, kalkulator, serta alat bantu pengambilan keputusan. Kedua, harga, yaitu harga produk dijual. Ketiga, pelayanan konsumen, yaitu tingkat pemberian tanggapan dan kualitas email serta pelayanan pusat informasi konsumen. 4. Fasilitas dan isi web, yaitu ketersediaan pengecekan barang dengan hanya satu klik, hadiah, keterangan produk, serta tanggapan dari para konsumen. Yang D. Business to business e-commerce. Kelompok ini disebut sebagai transaksi antar perusahaan. B2B menyatakan penjualan produk atau jasa yang melibatkan beberapa perusahaan dan dilakukan secara sistem otomatis. Umumnya, perusahaan-perusahaan yang terlibat adalah pemasok, distributor, pabrik, tuk, dan lain-lain. Keuntungan B2B jika dikerjakan dengan benar dapat menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, mempercepat pengiriman, mengurangi biaya administrasi, dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Yang E. E-commerce marketplace e-commerce dalam pasar berfungsi sebagai pangsa pasar global yang tiada batas dengan tidak adanya kalangan yang dibuat oleh pemerintah. Yang F. Clicks and bricks di e-commerce. Click and brick adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan internet dan toko sebagaimana penjualan tradisional. Jadi perusahaan memiliki toko virtual atau toko yang sesungguhnya. Batasan dalam perdagangan elektronik. A. Teknologi. Kontribusi terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi. B. Marketing dan new consumer process. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Melalui e-commerce, jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang bersangkutan dapat memasarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia, tanpa harus memperhatikan batasan-batasan geografis. C. Electronic linkage. Di suatu sisi yang lain, banyak orang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entiti dengan entiti lainnya. Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja sama secara efisien melalui pertukaran data elektronis. Kemudian juga antara dua buah kelompok berbeda, seperti misalnya antar kantor pemerintah dengan masyarakatnya, atau mungkin dengan pelanggan dan perusahaan-perusahaan tertentu. D. Information value adding. Di dalam e-commerce, bahan baku yang paling penting adalah informasi.
Sehubungan dengan hal ini, proses pertambahan nilai atau value adding process menjadi kunci terselenggaranya sebuah mekanisme e-commerce. Konsep ini dikuatkan dengan teori virtual value chain yang menggambarkan bagaimana proses pertambahan nilai diberlakukan terhadap informasi, yaitu melalui langkah-langkah proses gathering, organizing, selecting, synthesizing, dan distributing. Market marking. E-commerce dikatakan sebagai market marking karena keberadaannya secara langsung telah membentuk sebuah pasar perdagangan tersendiri yang mempertemukan berjuta-juta penjual dan pembeli di sebuah pasar digital maya atau e-market. Nah, di pasar maya ini terjadi perdagangan secara terbuka dan bebas karena masing-masing penjual dan pembeli dapat bertemu secara efisien tanpa perantara. Service infrastruktur. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual-beli semata, namun ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual-beli produk tersebut. Katakanlah jasa dari intuisi keuangan untuk menawarkan cara pembayaran secara elektronik, jasa dari vendor aplikasi yang menawarkan cara melakukan transaksi secara aman atau secure, jasa dari ISP atau Internet Service Provider yang menawarkan cara mengakses internet dengan cepat dan mudah, jasa perusahaan hosting yang menawarkan perangkat penyimpanan data maupun situs perusahaan yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai sistem perdagangan elektronik. Semoga bisa bermanfaat bagi pembelajaran teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.